Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa redaksi salawat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 273. Tentang tafsir salawat, dan terlebih dahulu nanti kita akan sebutkan redaksi-redaksi salawat yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian baru setelah itu kita akan bahas tentang tafsirnya. Karena secara umum redaksi salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu teksnya berdekatan. Kita akan baca salawat yang pertama. Pertama adalah salawat riwayat dari Ka'ab bin Ujrah. Dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat kepada para sahabat yang meminta untuk diajari salawat. Di sini saya sebutkan sahabat yang meminta untuk diajari salawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada lafaz fil alamin. Langsung innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Enggak pakai wa, tapi pakai Allahumma. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, Allahumma salli, ya Allah berikanlah salawat ala Muhammad, kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarganya Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji, lagi maha agung. Allahumma barik ala Muhammad, ya Allah berkailah Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji, lagi maha agung. Kita baca sumber bacaan. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu pernah bercerita, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Fa kaifa nusalli alaika? Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepada Anda. Kami telah mengetahui bagaimana menyampaikan salam kepada Anda. Dan itu diajarkan sebelum beliau mengajarkan salawat. Dari sini kita kemarin telah menyampaikan bahwa redaksi salawat dengan redaksi tasyahud itu disampaikan oleh Nabi SAW di kesempatan yang berbeda. Untuk redaksi tasyahud, Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Kalau kamu idza qa'adtum ba'da rak'atain. Kalau kamu sudah mendapatkan 2 rakaat lalu kalian duduk, maka bacalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu para sahabat mereka pada saat duduk tasyahud mereka membaca
assalamu ala nabi, assalamu ala Allah, assalamu ala nabi, assalamu ala fulan, ala fulan. Lalu diajari oleh Nabi SAW, la taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwas salam, walakin qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Pujian untuk Allah itu disampaikan di depan, kemudian salam untuk Nabi SAW. Nah, di lain kesempatan sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika. Fa kaifa nusalli alaika? Kami telah tahu bagaimana cara memberikan salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara bersolawat untuk Anda? Lalu Nabi SAW bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Sehingga dari hadis ini, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat meminta untuk diajarkan tentang bagaimana cara bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW ketika mengajarkan sesuatu, pasti beliau ajarkan yang terbaik. Karena beliau menghendaki umatnya melakukan amal terbaik. Selanjutnya, salawat yang kedua adalah salawat dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Bahwa beberapa sahabat meminta diajari salawat. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Lebih pendek ya. Allahumma, ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, para istri beliau dan keturunan beliau, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Berkailah Muhammad, para istrinya dan keturunannya, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid. Dan di sini Innaka hamidum majid hanya ditaruh di belakang, terakhir. Tapi ada tambahan wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan lebih pendek ya. Karena kama shallaita ala ali Ibrahim. Kalau di hadis Ka'ab bin Ujrah ada lafaz kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim disebutkan 2 kali. Ala Ibrahim dan ala ali Ibrahim. Tapi kalau ini disebutkan sekali. Baik. Silakan latihan untuk dihafalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sumber bacaan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memberikan salawat kepada Anda? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menghafalkannya karena hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Sehingga kita punya 2 redaksi ya, dari bacaan sholawat yang sahih. Selanjutnya, salawat yang ketiga dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari
radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud, ada Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu berasal dari Mekah, Al-Muhajirin. Kalau Abu Mas'ud ini berasal dari Madinah, Abu Mas'ud Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Berkailah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, coba kita baca asal-usulnya. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami dan ketika itu kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk memberikan salawat kepada Anda. Bagaimana cara bersalawat untuk Anda?" Masya Allah. Jadi sahabat mendapatkan perintah yang redaksinya global dalam Al-Quran. Di surat Al-Ahzab yang kemarin kita singgung. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kami untuk seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam hingga kami batin. Andai tadi beliau tidak ditanya masalah itu. Jadi, orang kalau ditanya kok diam, maka yang bertanya jadi apa? Sungkan. Jika yang ditanya itu lebih rendah dibandingkan yang bertanya, dimarahi. Ditakoni kok menengai. Ditanya kok diam saja. Tapi kalau yang ditanya itu yang lebih tinggi derajatnya, maka yang bertanya jadi malu sendiri tuh. Kok saya tanya kok nggak dijawab, ya ada apa? Itu kalau terjadi komunikasi ya. Tapi kalau tanya lewat WA nggak dijawab ya, mungkin WA-nya dipakai mainan anaknya atau HP-nya sedang tidak dia bawa atau banyak faktor yang lainnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti ini beliau terdiam. Hingga kami batin, andai tadi beliau tidak ditanya masalah itu. Kemudian beliau bersabda. Berarti diamnya beliau ini dalam rangka menunggu wahyu. Jadi beliau terdiam di sini adalah menunggu wahyu. Dan biasa seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kalau tidak tahu, beliau nggak jawab. Sehingga beliau tunggu wahyu, baru setelah dapat bimbingan wahyu, Nabi SAW menjawab. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya sampai akhir bacaan tasyahud yang ini ya. Baik. Dan betapa cepatnya wahyu itu sampai kepada Nabi SAW. Karena itu tidak bisa dikiaskan dengan apa? Dengan bayangan manusia. Dengan logika manusia. Wahyu yang begitu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Datang dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu hitungan detik atau hitungan menit misalnya.
sudah datang. Setelah ditunggu oleh Nabi SAW. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Jahal tanya kepada Abu Bakar, bahwa temanmu itu, temanmu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, dia menyampaikan kabar yang bikin geger kota Mekah. Lah apa? Katanya dia dalam waktu semalam itu diberangkatkan ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kemudian balik lagi. Dalam waktu semalam. Sehingga membuat orang-orang Mekah geger. Wah, ini Muhammad sudah kayak gini kondisinya, Masya Allah. Gitu. Kemudian Abu Bakar tanya, awaqala dzalika? Betul beliau mengucapkan seperti itu? Ya. Kata Abu Jahal, buktinya banyak. Buktinya banyak. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepada orang musyrikin Quraisy, Abu Bakar tidak ada di tempat. Abu Bakar di tempat yang lain. Ketika Abu Bakar mendapatkan info dari Abu Jahal, maksudnya Abu Jahal adalah, kita mau buktikan Abu Bakar ini tetap percaya atau tidak sama Muhammad. Kemudian Abu Bakar tanya, awaqala dzalika? Betul beliau ngomong kayak gitu? Betul. Buktinya banyak. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak heran. Saya tidak heran. Andaikan beliau menyampaikan yang lebih aneh daripada itu, saya akan percaya. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan berita dari langit setiap hari siang malam. Sehingga yang berita dari langit dengan jarak yang jauh lebih, dengan jarak yang lebih jauh lagi, ya. Tapi bisa datang dalam waktu sekejap, apalagi cuma semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Allah kuasa untuk memberikan kendaraan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kecepatannya hanya dalam sekejap. Karena buruk yang ditunggangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melangkahnya sejauh apa? Pandangan matanya. Dia melangkah sejauh pandangan matanya. Sehingga kaki belakangnya baru lompat dari titik A, kaki depannya sudah berada di sejauh pandangan matanya. Masya Allah, buruk ini kayak apa, Pak? Wallahu a'lam. Nabi SAW menunggangi buruk dengan kecepatan seperti itu. Apa beliau nggak masuk angin? Karena beliau nggak pakai helm, nggak pakai jaket misalnya. Betapa cepatnya. Ya tidak bisa dibayangin. Karena ini di luar nalar manusia. Jangankan seperti itu. Nabi SAW ketika mi'raj ke atas, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas katanya tekanan itu sangat rendah. Sehingga orang kalau nggak pakai baju astronot, maka seluruh tubuhnya itu akan keluar darah. Orang akan mengeluarkan darah lewat mata, lewat hidung, lewat telinga. Karena tekanan di atas sangat rendah. Dan oksigennya tidak ada. Sehingga orang kalau kemudian naik ke atas tanpa baju astronot, mati dia. Kok bisa? Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya jangan dibayangin kayak gitu. Karena ini sudah di luar nalar manusia. Baik. Kembali ke sini. Jadi beliau menunggu wahyu, terdiam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan jawabannya. Baik. Selanjutnya kita sambung ke salawat yang keempat. Masih dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Mas'ud punya dua riwayat. Rasulullah SAW mengajarkan salawat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, sang Nabi yang ummi, dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkailah Muhammad, sang Nabi yang ummi, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, datang seseorang lalu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu kami berada di dekat beliau. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi salawat kepada Anda ketika kami mengerjakan salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam hingga kami berangan-angan andai orang ini tidak bertanya seperti itu. Lalu beliau bersabda, jika kalian ingin bersalawat kepadaku, maka ucapkanlah kalimat di atas. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Dan seterusnya sampai akhir hadis. InsyaAllah nanti kita akan bahas tafsirnya ya. Kenapa Nabi SAW di sini disebut ummi, dan makna kata ummi yang menjadi status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ummi juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam beberapa kata ummi. Ada di surat Al-A'raf di ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul an-nabiyya, sang rasul, sang nabi, al-ummi, yang ummi. Yang mereka jumpai tertulis indahum fit Taurat, dalam Taurat yang mereka miliki, wal Injil, dan Injil yang mereka miliki. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan karakter Nabi yang terakhir ini seperti apa. Allah sebutkan alladzina yattabi'una an-nabiyyal alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Juga Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 158. Fa'aminu billahi, kalau tadi 157, ini lanjutannya. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, sang Nabi yang ummi. Kita kembali ke catatan buku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, beliau terdiam, dan kebiasaan beliau ditanya dan beliau menunggu wahyu, beliau akan terdiam. Sampai kemudian beliau menyampaikan salawat di atas. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi. Selanjutnya kita akan baca salawat yang kelima. Salawat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta. Di sini digabung ya, digandeng. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini redaksi yang paling pendek. Cuman 2 baris. Yang lain rata-rata 3. Ini cuma 2 baris. Ini tadi juga ada yang pendek. Ini 2 baris tapi lebih sedikit. Innaka Hamidum Majid di bawahnya. Ini dengan tulisan Arab yang fontnya sama. Yang paling pendek salawatnya Abu Hurairah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memberi salawat kepada Anda?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dan dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa membuat sebuah kesimpulan ya, bahwa sholawat itu datang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan ini kepada para sahabat dengan redaksi-redaksi yang bermacam-macam. Berarti semuanya masuk dalam kategori sunnah tanawwu. Dan dalam sunnah tanawwu, sunnah yang sifatnya ragam, kita dianjurkan untuk menghafalkan lebih dari satu dengan harapan agar bisa kita baca secara bergantian melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan penyebutan tentang redaksi-redaksi salawat. Selanjutnya, kita akan membaca tentang catatan mengenai bacaan salawat. Baik. Catatan yang pertama, semua bacaan salawat di atas diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bacaan salawat di atas diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kemungkinan besar itu disampaikan dalam beberapa kesempatan yang berbeda, sehingga redaksinya berbeda-beda. Karena beliau ketika ngajari itu tidak sekali. Tapi beliau ajarkan di sini versi A, di sini versi B, dan seterusnya. Ketika itu dikumpulkan, maka jadinya banyak bacaan sholawat dengan berbagai versi. Yang kedua, dalam redaksi sholawat di atas, tidak ada lafaz Sayyidina. Tidak ada lafaz Sayyidina. Barangkali ini juga menjadi bahan pertanyaan dari para jamaah. Karena kemarin belum kita singgung. Apa sih hukum membaca Sayyidina ketika sholawat? Kita coba kutipkan keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar ditanya, apakah dalam sholawat harus ada kata Sayyidina atau tidak harus ada? Jawaban Ibnu Hajar, ittiba'ul alfazil ma'surati arjahu. Mengikuti teks hadis. Mengikuti teks hadis, ittiba' mengikuti lafaz al-ma'sur yang disebutkan dalam dalil. Mengikuti teks hadis yang disebutkan dalam dalil, arjahu, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi, mana yang lebih baik? Kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataukah kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sini saya menyampaikan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Karena kalau saya sampaikan ulama yang mungkin dianggap bukan kelompoknya, orang tidak mau terima. Kata Ibnu Hajar, ikuti saja sesuai dengan teks yang ada, itu lebih bagus, lebih baik. Kemudian, wala yuqal, orang kan sering beralasan, Nabi SAW kenapa beliau tidak menyebut Sayyidina dalam lafaz sholawat? La'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu. Bisa jadi beliau meninggalkan hal itu sebagai bentuk tawadu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wala yuqal, dan tidak boleh beralasan seperti ini. Wala yuqal, dan tidak boleh beralasan mungkin Nabi SAW meninggalkan bacaan Sayyidina ketika tasyahud, ketika salawat, tawadu'an minhu, sebagai bentuk tawadud. Walau kana dzalika rajihan laja'ani anis sahabati thumma anit tabi'in. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, andaikan alasan tawadhu ini benar, tentu kita akan jumpai riwayat dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in. Tapi kata Ibnu Hajar, kami belum menjumpainya. Tapi Ibnu Hajar mengisyaratkan beliau tidak menjumpai riwayat seperti itu. Dan kita tahu beliau adalah seorang hafidz, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga ketika beliau mengatakan belum dijumpai riwayat dari keterangan sahabat maupun tabi'in yang menambahkan salawat dengan kata Sayyidina. Nah, sehingga ini salah satu di antara indikasi bahwa Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya dan para sahabat tidak membacanya. Nah, beda dengan Assalamu alaika ayuhan Nabi, diganti dengan Assalamu ala Nabi, riwayatnya ada. Dan bahkan banyak. Tapi kalau membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para ulama di masa silam mereka tidak menjumpai riwayat sahabat melakukan seperti itu. Padahal kita tahu orang yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah sahabat. Baik. Yang ketiga, catatan yang ketiga. Dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari, para sahabat mengatakan, Allah memerintahkan kami untuk memberi salawat kepada Anda. Dan perintah itu ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya, inti salawat adalah doa. Inti salawat adalah doa. Kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk salawat. Maka saat kita bersalawat, lakukan dengan serius. Karena sebenarnya Anda sedang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti salawat adalah doa ini. Sedangkan kemarin sudah kita singgung ya. Kelebihannya, kalau ada redaksi-redaksi yang panjang, itu sifatnya adalah penyebutan sifat atau pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, salawat yang kita baca dalam salat semuanya menyebutkan nama Ibrahim. Karena itulah salawat ini sering disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat yang di situ menyebutkan nama kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Makanya disebut dengan salawat apa? Ibrahimiyah. Baik. Anda kalau ditanya salawat yang terbaik itu yang apa sih? Jawaban kita apa? Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu insyaallah semua kaum muslimin sepakat. Terus bagaimana dengan salawat-salawat yang lain? Salawat yang lain kalau tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita akui itu sebagai salawat. Cuman apakah di situ ada redaksi yang bermasalah ataukah tidak? Kita tidak tahu. Kalau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ada redaksi yang bermasalah. Tapi kalau buatan manusia sangat mungkin ada redaksi yang bermasalah. Maka kalau kita main aman, ikuti saja yang ada dalam dalil. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia,
dengan kode bank 451, nomor rekening 7440499999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Mobil Rio Pak Ustadz. Jadi, Silahkan Bapak. saya mau nanyakan, apakah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman dan seterusnya itu bentuk daripada sholawat dan dari riwayat siapa? Dan terus kalau di dalam amalan ibadah saudara-saudara kita yang lahdiyin itu setelah azan itu ada sholawatan, itu kan? Ada sholawatan itu apakah ajaran dari Nabi dan dari mana hadis riwayatnya? Karena setelah azan itu ada sholawatan, puji-pujian dan lain sebagainya. Sedangkan saya belum tahu riwayat hadis tersebut. Jadi saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, Barakallahu fikum Pak Ustadz. wafikum barakallah. Untuk bacaan Allahumma sholli sholatan kalimat kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tunhallu bihil uqadu dan seterusnya yang sering dikenal dengan salawat nariyah. Pertama, mereka yang mengucapkan ini dan yang mengajarkan ini kepada masyarakat sepakat bahwa ini tidak ada dalilnya. Sehingga kami dan mereka yang membaca sholawat ini sepakat bahwasanya sholawat ini tidak ada dalilnya. Makanya ketika mereka ditanya sholawat ini dalilnya mana? Ya kadang agak sensitif. Dikit-dikit kok tanya dalil. Jawabannya malah dikit-dikit tanya dalil. Sehingga kita sama-sama sepakat bahwa sholawat ini tidak ada dalilnya. Tapi sholawat ini dibuat oleh manusia. Ada orang yang membuat sholawat seperti ini. Dan tadi kita sudah menyampaikan satu kaidah bahwa sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita sepakat itu. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gak mungkin ada yang bermasalah. Dan pasti itu yang mendapatkan pahala terbesar karena Nabi SAW mengajarkan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya membaca salawat itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan salawat nariyah, karena ini buatan manusia, ya kita tidak tahu. Ada banyak kemungkinan. Cuman yang ma'ruf di masyarakat, salawat nariyah itu punya keutamaan. Nah ini yang aneh ya. Buatan manusia, tapi diyakini punya keutamaan. Apa keutamaannya? Jika sholawat ini dibaca sebanyak sekian ribu kali. Dibaca sebanyak sekian ribu kali. Maka seluruh hajat kamu akan terpenuhi. Seluruh kebutuhan kamu akan terpenuhi. Kamu akan dijauhkan dari ini, dari ini. Tayyib. Nah bagian ini yang menurut saya agak aneh. Kok bisa kamu bisa mengetahui seperti itu? Karena begini ya. Yang namanya balasan amal itu datang dari siapa? Allah Ta'ala yang memberikan balasan. Baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika Allah janjikan, siapa yang beramal seperti ini dapat balasan ini. Siapa yang beramal ini dapat balasan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan. Bukan manusia. Karena Allah yang ngasih balasan. Baik. Konsekuensinya apa? Jika ada sebuah amal Allah yang ngasih balasan, berarti perintah itu harus datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ada sebuah amal di mana Allah yang kasih balasan, berarti seharusnya perintah itu datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kalau ada orang yang memerintahkan, ya, siapa yang melakukan ini, maka nanti dapat balasan ini. Sementara dia tidak punya bukti kalau itu perintah dari Allah Ta'ala. Maka hada takawul, ini termasuk di antara bicara ngomong yang ngawur, yang tidak ada dasarnya. Ya, seperti kemarin ya. Ada salah satu tokoh yang mengatakan, nggak mudik dapat pahala Lailatul Qadar. Misalnya ya. Nggak mudik dapat pahala Lailatul Qadar. Kalau nggak mudik karena pertimbangan taat kepada pemerintah, karena pertimbangan dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID, kita sepakat. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan nggak mudik dapat pahala Lailatul Qadar. Ini yang punya Lailatul Qadar siapa? Kan bukan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih. Ya. Alhamdulillah sudah ada sebagian tokoh yang juga memberikan bantahan terhadap ucapan seperti ini. Sehingga kalau orang bicara balasan, maka seharusnya karena di sini ada amal, kemudian berkonsekuensi kepada balasan amal. Sehingga kalau sudah bicara balasan, berarti amalnya harus datang dari zat yang memberikan balasan. Nah, dalam sholawat nariyah tadi ada kita sepakat itu tidak ada dalilnya. Tapi kemudian ada balasannya. Seingat saya ada yang mengatakan, siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 444. Sebanyak 4.444. Iya, betul. Maka semua hajat terpenuhi. Hajat. Kemudian terhindarkan dari petaka. Akan dilindungi dari petaka. Dan semua hajat akan terpenuhi. Ini kan bicara masalah takdir. Siapa yang bisa jamin kalau orang yang baca ini sholawat nariyah dengan angka seperti ini, maka semua hajat akan terpenuhi. Tidak ada yang bisa jamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ini yang jadi motivasi bagi para masyarakat untuk mengamalkannya. Dan rata-rata seperti itu jamaah. Setiap amal yang tidak ada dalilnya pasti dikaitkan dengan motivasi duniawi. Coba, kenapa orang memberikan motivasi itu sifatnya nanti seluruh kebutuhan kamu terpenuhi semua, nanti daganganmu jadi laris dan seterusnya. Karena itu yang menjadi motivasi yang paling gampang untuk menarik perhatian orang. Sehingga kalau Anda membaca sholawat sebanyak ini, sholawat nariyah sebanyak 4444, maka nanti dosa-dosa Anda akan diampuni. Nggak ada yang seperti itu, Pak. Jarang kita jumpai. Rata-rata adalah motivasi dunia. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita jelas tidak sepakat. Nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan siapa yang baca sholawat nariyah sebanyak 4.444, maka seluruh hajat akan ditunaikan, akan dimudahkan dan seterusnya. Kami nggak setuju. Anda bicara balasan, padahal di saat yang sama, Anda sepakat bahasanya salawat ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian tentang setelah adzan kemudian di masjid itu ada sholawatan atau puji-pujian. Apakah itu ada dalilnya? Ya. Kita bisa lihat praktek di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Apakah muadzin melakukan yang sama? Jawabannya tidak. Di masjid-masjid yang lain, di negara-negara mayoritas Muslim, dan negara-negara yang berasaskan Islam, di masjid, di Qatar, di negara-negara yang lain, mereka tidak melakukan seperti itu. Baik. Dan ini bisa kita pastikan bahwasanya praktek seperti ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin seluruhnya. Sehingga jangan disebut ijma' kaum muslimin. Tidak.
Praktek itu kita jumpai di beberapa masjid di Indonesia. Dan tidak ada di masjid-masjid yang lain. Terus apakah praktek seperti ini ada dalilnya? Kalau ada dalilnya, insya Allah dipraktikkan menyeluruh. Dan pasti juga akan dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena semangat besar mereka untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Terus maksud mereka apa? Ya, mereka ingin berzikir. Baik, berzikir itu satu yang terpuji. Dan antara adzan dan iqamah itu waktu untuk apa? Waktu untuk dua hal. Pertama, sholat sunnah, qobliyah, tahiyatul masjid, maupun sholat sunnah yang lainnya. Yang kedua, waktu untuk memperbanyak doa. Sehingga antara adzan dan iqamah, kita diajarkan manfaatkan waktu itu untuk memperbanyak doa, atau melaksanakan sholat sunnah. Dan dua ibadah ini butuh suasana tenang. Sehingga kalau kemudian ada suara keras, yang itu didengar oleh siapapun yang ada di dalam masjid, di luar masjid aja kenceng banget, apalagi yang ada di dalam. Maka itu akan membuat suasana sholat dan doa menjadi tidak maksimal. Masalah terganggu dan tidak terganggu, bolehlah misalnya orang mengatakan, itu kembali kepada masing-masing individu. Dan saya termasuk yang terganggu. Sehingga ketika sholat, sementara ada suara kenceng-kenceng, ya namanya orang bersuara, pasti akan mengganggu ketika kita membaca. Meskipun bisa jadi ada orang yang, saya merasa tidak terganggu, ya anggaplah kita beda. Tapi kan secara umum, yang namanya suasana seperti ini, seharusnya dibuat lebih tenang. Bukan kemudian ada banyak suara kenceng-kenceng di sekitarnya. Sehingga seharusnya ketika kita berdoa kepada Allah, itu lebih tenang, ya, khusyuk, menunjukkan tawadhu, tidak menggunakan speaker. Ketika para sahabat, mereka membaca dzikir dengan suara yang sangat kencang dan keras. Nabi SAW mengatakan, Arbi'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Fa'innakum tada'una sami'an qaribah. Karena yang zat yang kalian panggil itu adalah zat yang maha dekat. Dan maha mendengar. Wala tada'una asamma wala ghaibah. Kalian tidak memanggil zat yang budek dan yang tidak ada. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan Allah Ta'ala maha dekat. Allah maha mendengar, bukan budek. Maka kita ketika berdoa diajarkan, jangan teriak-teriak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu, panggillah dengan tadarru', merendahkan diri, wa khufyah. Dan diiringi dengan rasa takut, pelan-pelan, tidak kemudian teriak-teriak. Sehingga zikir yang tepat, puji-pujian yang tepat, sholawat yang tepat, itu tidak sambil teriak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, fa inni qarib, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku merespon da'watad da'i, doa yang dibaca oleh orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Dan ayat ini punya sababun nuzul. Di mana ada orang Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Rabb yang kami panggil, aqaribun huwa am ba'id? Apakah dia itu jauh ataukah dekat? Kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, jawablah fa inni qarib. Aku itu dekat. Prinsip inilah yang kami jadikan sebagai standar dalam beragama. Sehingga masjid-masjid yang di bawah bimbingan para ulama Ahlussunnah, mereka diajari ya tidak perlu pakai speaker dan corong untuk berzikir.
antara adzan dan iqamah, untuk sholawatan, untuk berdoa. Karena masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang ini sholat sunnah, yang ini sholat ba'di, qobliyah, yang ini mau berdoa, sehingga butuh suasana yang lebih tenang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bertanya Ustaz, masalah sholat qobliyah itu, kalau untuk yang sholat di rumah itu batasannya sampai dia dengar iqamah apa selama dia belum sholat wajib gitu Ustaz ya? Ya, beliau apakah mau sholat di masjid atau sholat di rumah? Di rumah lah, sendiri, sholat sendiri gitu. Sholat sendiri ya? Baik. Jadi bukan termasuk jamaah masjid? Oh, bukan. Nah, di rumah atau dia sendirilah. Mungkin karena itu dia agak menunda gitu. Itu boleh nggak sih Ustaz gitu? Baik. Kalau untuk dia kan sholat rawatib juga gitu. Dia pas sholat rawatibnya itu sah gitu loh Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang sholat rawatib di rumah, qobliyah terutama ya, batasannya sampai kapan? Jika beliau termasuk jamaah masjid, dalam arti beliau adalah seorang lelaki dewasa yang diharuskan untuk ke masjid dalam situasi normal, tidak ada pandemi. Sehingga di masjid pun jamaah pada berdatangan. Maka batasan sholat qobliyahnya adalah sampai qomat. Sehingga kalau yang bersangkutan sudah mendengar, oh udah qomat nih, maka jangan melakukan sholat qobliyah, segera berangkat ke masjid. Tapi jika beliau adalah orang yang tidak sholat di masjid, wanita, atau orang sakit, atau takut sakit, seperti dalam kondisi pandemi, kemudian mendengar adzan, lalu sholat qobliyah. Mendengar adzan, mandi dulu, gitu ya. Setelah mandi, beraktivitas apa dulu, baru sholat qobliyah. Masjid sudah qomat, dia baru takbiratul ihram sholat qobliyah. Tapi dia sholatnya di rumah, karena beberapa faktor tadi. Batasnya kapan? Jawabannya tidak mengikuti qomatnya masjid. Tapi batasnya adalah sesuai dengan kapan dia sholat wajib. Begitu selesai qobliyah, bisa langsung disambung dengan sholat wajib. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah doa sebelum salam itu hanya satu doa saja atau boleh lebih dari satu doa? Dan bolehkah membaca doa dalam bahasa Indonesia dan membaca doa yang ada di Al-Quran ketika sebelum salam? Syukron. Apakah berdoa sebelum salam itu satu doa saja? Jawabannya tidak satu doa, ada banyak doa. Dan Nabi SAW mengajarkan banyak versi doa sebelum salam. Di buku tafsir salat ada tentang itu. Kami sebutkan kumpulan doa-doa sebelum salam. Di bagian akhir ya. Di bagian akhir ada doa sebelum salam. Mulai di halaman 284. Kemudian di situ saya sebutkan tentang beberapa doa sebelum salam. Ada di halaman 290. Pertama, perlindungan dari utang. Kemudian yang kedua, memohon agar diberi kemudahan dalam beribadah. Kemudian juga ada doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan insya Allah yang kami sebutkan di sini memiliki riwayat. Kemudian juga doa agar diampuni semua dosa. Kemudian doa agar dijauhkan dari sifat-sifat buruk dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas bagian ini. Sehingga ada banyak redaksi untuk doa sebelum salam. Dan kaidah kita kalau ada banyak redaksi, yang terbaik adalah diamalkan secara bergantian. Kemudian untuk doa sebelum salam, apakah boleh menggunakan selain bahasa Arab? Jawabannya sama sebagaimana doa ketika sujud. Apakah boleh menggunakan bahasa selain Arab? Ulama berbeda pendapat. Dan secara pribadi kami mengambil pendapat yang mengatakan diperbolehkan.
Wallahu a'lam. Silahkan. Ulama berbeda pendapat dan secara pribadi kami mengambil sikap Silahkan. Allah. Silakan. Ulama berbeda pendapat dan secara pribadi kami mengambil silakan. Nah, silahkan. Putus ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika bacaan tasyahud atau sholawat yang tercampur oleh redaksi lain disebabkan lupa, apakah bisa membatalkan sholat? Jazakumullah khairan. Bacaan tasyahud atau salawat tercampur dengan redaksi yang lain. Belum tergambar. Contohnya gimana? Kalau misalnya ya, ada orang yang salah karena ngantuk. Misalnya dia baca tasyahud, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Terus merem ya, terus dia diam. Nah, setelah itu dia bangun kaget. Tadi sampai mana ya? Sudah sholawat atau belum? Langsung dia baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tadi baru sampai at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, merem. Kemudian setelah itu dia baca sholawat. Berarti ada bagian yang terputus dari teks tasyahud. Kalau terputus, tidak lengkap seperti ini, maka harus dia ulang. Jika dia sadar. Kalau nggak sadar, sampai dia selesai sholat dan dia nggak tahu sama sekali, insya Allah nggak ada urusan. Karena dia lupa dan lupa seterusnya. Dalam arti sampai selesai sholat, sampai dia pergi dari masjid, dia masih nggak sadar. Tapi kalau dia sadar, iya tadi saya kayaknya belum baca tasyahud. Maka dia ulang. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu membaca salawat sampai akhir. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Saya mohon bertanya di luar rumah. Ini kan, jadi rumah yang saya tinggali itu nenek saya itu udah meninggal kan lama. Nenek saya itu punya 3 anak kandung, 1 lelaki, 2 perempuan, termasuk ibu saya. Sedangkan anak tirinya itu ada 3, tapi dari ibu beda masing-masing. Nah, sekarang rumah yang saya tinggali itu rumah almarhumahnya saya yang ditinggali oleh anaknya nenek saya itu, ibu saya dan adik yang perempuan. Sedangkan yang saya itu hidupnya sudah ibu saya dan adiknya itu rembukan dan patungan untuk memberi hak waris yang rumah yang kita tinggali anak yang cowoknya. Pertanyaan saya, apakah anak tirinya nenek saya itu berhak mendapat harta waris dari rumah yang kami tinggali? Anak tiri. Anak tiri. Bukan anaknya. Bukan anak dari suaminya. Tapi menurut cerita ibu saya, itu rumahnya nenek saya. Jadi belum menikah itu memang nenek saya sudah rumah di situ. Tapi nenek saya dan suaminya itu usaha bareng, dagang bareng, hingga mungkin harus campur atau bagaimana saya kurang paham. Tapi saya tanya ibu saya, Bu ini bagaimana sebaik dibahas sama adik-adiknya. Adik-adiknya memang, kakak-kakaknya memang tidak pernah menuntut Ustaz. Anak tirinya itu, anak tirinya nenek saya tidak pernah menuntut. Dan ketika meninggal pun nenek saya, mereka sudah hidup mandiri, sudah punya rumah masing-masing dan sudah nikah. Baik, cukup ini. Saya pernah membahas itu, kata ibu saya, udah nggak usah dibuka-buka. Toh dari awal juga memang itu punya mbah. Jadi mereka tuh dari awal memang nggak rese gitu. Nah, ibu saya melarang saya untuk mengungkit atau menanyakan atau mengusut gitu. Sedangkan itu mengganggu di hati saya.
Baik, Sekarang sertifikatnya masih atas nama nenek saya. baik. Cukup Ibu. Ya sudah cukup mohon jawabannya dan penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Ada dua hal yang perlu kita pastikan dalam pembagian warisan ya. Pertama adalah subjeknya, siapa ahli waris. Itu kita bicara subjek. Dan yang namanya ahli waris, dia harus punya hubungan yang menyebabkan terjadinya warisan. Dan hubungan warisan itu ada 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena sebab al-wala. Al-wala itu masalah perbudakan, mungkin di zaman kita sudah tidak ada. Tinggal yang kedua, tinggal 2 yang pertama, yaitu nasab atau pernikahan. Pernikahan contohnya siapa? Suami atau istri. Dia bukan keluarga, kemudian menikah, maka setelah menikah mereka punya hubungan warisan. Baik, karena suami sudah tidak ada, suami nenek tidak ada, tinggal yang ada adalah anak tiri. Apakah anak tiri itu nasab? Jawabannya tidak. Anak tiri ada anak orang lain. Meskipun itu adalah anak suami nenek, tapi dari ibu yang lain. Sehingga anak tiri tidak mendapatkan warisan dari nenek. Baik, ini kita bicara untuk subjek. Yang kedua adalah bicara objek. Yang dimaksud dengan objek adalah apa saja harta yang menjadi milik nenek ketika nenek masih hidup. Nah, itu orang perlu pastikan. Oh, yang ini milik nenek, yang ini bukan, yang ini milik kakek. Yang ini milik A, ini milik B, ini milik C. Yang bukan dimiliki oleh mayit tidak bisa diwariskan oleh mayit. Sehingga kalau nenek punya rumah, tapi beliau tidak punya pekarangan misalnya. Pekarangan ini dulu dibeli dari harta kakek misalnya ya. Maka yang diwariskan hanyalah rumah nenek saja plus halaman di sekitarnya. Sedangkan tanah sebelahnya atau sawah atau yang lainnya itu menjadi milik pemiliknya, yaitu milik kakek. Maka yang nanti dapat warisan adalah keturunan kakek. Dan seperti itu cara yang perlu kita pastikan ketika kita mau membagi waris. Pastikan subjeknya, pastikan objeknya. Secara teori kalau subjek, insya Allah kita bisa merunut dari sisi nasab dan seterusnya. Nah, biasanya yang agak bingung itu objek. Karena ini harus tahu sejarahnya. Rumah ini dulu dari mana? Dibangun oleh siapa? Terus tanah ini dibeli dari harta siapa? Nah, kalau sudah terjadi pencampuran itu agak repot. Makanya dalam masalah menentukan objek, harus ada kejujuran dari masing-masing pihak. Jangan sampai ada harta milik orang lain yang kita ambil dengan cara yang dilegalkan. Tapi padahal aslinya adalah tidak sejalan dengan syariat karena itu masih menyangkut hak milik orang lain. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh atau berdoa sebelum salam mengadahkan tangan ke atas sukron? Berdoa sebelum salam ya kita berposisi sebagaimana orang yang dalam posisi tasyahud, sehingga bukan mengangkat tangan tapi tangan berada di paha, sebagaimana praktek yang dilakukan Nabi SAW. Dan cukup dengan isyarat jari, Nabi SAW menggunakan isyarat jari ketika beliau berdoa. Dan pernah ada orang yang ketika berdoa, itu beliau mengangkat tangan. Lalu diperintahkan oleh sahabat yang lain, ahid, 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 ahid. Maksudnya adalah ahid, ahid artinya acungkan satu, acungkan satu. Maksudnya adalah isyarat jari. Jadi jangan pakai mengangkat tangan. Dalam riwayat ini pengingkaran yang disampaikan oleh sebagian ulama, sahabat, kepada orang yang menjadi khotib, lalu dia berdoa seperti ini. Jadi ketika berkhutbah dia doanya mengangkat kedua tangannya. Lalu diingkari sama sahabat, ahid, ahid. Gunakan satu tangan, satu jari, gunakan satu jari. Nah, kemudian tangannya diturunkan dan beliau gunakan satu jari. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Silakan, Anda sudah terhubung.
putus ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika dalam sholat kita lupa membaca salah satu wajib sholat dan kita sadar ketika masih sholat, kemudian berniat sujud sahwi ketika sebelum salam, tapi qadarullah itu lupa lagi. Apakah ketika ia sesudah selesai sholat boleh melakukan sujud sahwi atau mengulang sholat? Batasan waktu jika kita lupa sujud sahwi dan sudah melakukan aktivitas lain setelah sholat sampai berapa lamanya Ustadz? Saya jawab yang saya tahu saja ya. Sehingga kalau pertanyaannya terlalu rinci, banyak hal yang tidak saya tahu. Kalau Anda lupa melakukan hal yang wajib, baik bacaan maupun gerakan, maka pada asalnya Anda sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Dan Anda sudah berencana itu. Ternyata sampai selesai sholat, Anda belum sujud sahwi. Yang saya tahu berikutnya adalah seharusnya sujud sahwi setelah salam. Sudah? Kemudian kok ternyata lupa lagi dan teringat dalam waktu yang pendek. Maka Anda langsung sujud sahwi ketika ingat. Terus terlupa lagi setelah beraktivitas. Setelah itu wallahu alam saya tidak tahu. Bisa Anda tanyakan ke yang lain. Baik. Cukup? Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.